Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Pak. Eh, Selamat malam, Pak. oke, silakan dibuka kameranya supaya saya nggak merasa sendiri gitu. Wih. Oke, Bella. Eh, Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa pada kesempatan malam hari ini. Apakah suara saya terdengar jelas? Ah. Dengar, Pak. Oke, baiklah. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas mengenai fisika. Sorry, termodinamika ya. Hampir salah saya. Termodinamika. Jadi pertama saya memperkenalkan diri dulu karena mungkin baru pertama ya eh, masuk dengan mata kuliah saya. Nama saya Parlin Siagian. Saya dosen tetap Teknik Elektro Universitas Pembangunan Pancabudi. Jadi untuk mata kuliah termodinamika, eh, insya Allah kita akan melaksanakan selama satu semester ini. Oh, ya, saya. Jadi, baiklah untuk lebih mempersingkat waktunya. Jadi termodinamika ini adalah mata kuliah yang mempelajari proses eh, penggerak mula kalau dalam eh, pembangkit tenaga listrik. Kita kan tahu bahwa pembangkit tenaga listrik itu merupakan produksi atau produsen daripada energi listrik. Kalau kita melihat sistem tenaga listrikan kita itu dari pembangkit, kemudian transmisi, distribusi, dan ke konsumen. Jadi pembangkit ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting pada sistem ketenaga listrikan. Oleh karena itu, maka ketika kita belajar termodinamika, yang kita bayangkan adalah bagaimana pembangkitan tenaga listrik pada sisi produsennya, pada sisi produsen. Jadi kalau kita ketahui bahwa di produsen tenaga listrik itu ada pembangkit seperti pembangkit listrik tenaga uap,
Kemudian ada pembangkit listrik tenaga diesel yang sangat sering kita jumpai. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga gas, ada juga tenaga air, apalagi tenaga uap, air, kemudian tenaga nuklir. Eh, ada lagi yang terbaru ini adalah pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga matahari. Jadi kesemuanya itu berada pada sisi produsen tenaga listrik. Nah, Anda harus tahu bahwa produsen tenaga listrik itu dialah yang menentukan ada tidaknya listrik pada konsumen. Jadi kita ada atau tidak listrik kita itu ketika produsen tenaga listrik ini bisa menghasilkan energi listrik. Jadi kalau pembangkit listrik tenaga uap, mungkin Anda pernah dengar ya, pembangkit tenaga uap itu apa sih penggeraknya? Ya, ada yang tahu apa yang menggerakkan generator pada pembangkit listrik tenaga uap? Jadi yang menggerakkannya itu adalah siklus daripada zat cair atau air yang mendapatkan energi ketika dia berubah menjadi uap. Dan uap yang bertekanan tinggi akan memutar baling-baling turbin. Makanya dikatakan tenaga uap karena posisinya sekarang adalah bagaimana uap yang dihasilkan dan mempunyai energi bisa memutar baling-baling turbin. Nah, proses daripada pembangkit listrik tenaga uap atau proses dari uap bisa memutar baling-baling turbin adalah merupakan eh, proses termodinamika. Begitu juga dengan pembangkit listrik tenaga diesel. Tenaga listrik diesel juga menggunakan proses termodinamika. Kenapa? Karena mesin diesel merupakan siklus eh, Otto yang mendapatkan energi untuk berputar itu dari pembakaran bahan bakar diesel atau solar. Ada juga pembangkit listrik tenaga air eh, adalah air yang mempunyai energi potensial akan memutar baling-baling turbin air sehingga dia mempunyai energi kinetik. Jadi ketika baling-baling diputar oleh air, maka dia mempunyai yang namanya energi kinetik. Air sendiri sebelum dia memutar turbin, ketika dia masih terjun atau jatuh dari ketinggian tertentu, maka dia mempunyai yang namanya energi potensial. Energi potensial. Jadi ini semua adalah proses daripada termodinamika, yang mana eh, bagaimana menggunakan atau memanfaatkan energi yang ada untuk menjadi satu putaran atau katakan satu energi putar yang dapat memutar generator. Oke, jadi di sini ada energi yang berubah. Termodinamika itu membahas energi yang berubah pada eh, zat, suatu zat. Nah, contohnya eh, diesel
juga merupakan energi yang berubah. Jadi artinya tenaga apa tuh diesel yang dibakar akan menghasilkan tekanan yang tinggi. Jadi itulah sekilas mengenai bagaimana peran mata kuliah termodinamika dalam eh, sistem perkuliahan di teknik elektro. Jadi penggerak mula dalam sistem tenaga listrik dihasilkan oleh proses-proses yang memanfaatkan eh, termodinamika. Untuk buku pelajaran sendiri, Anda dapat mendownloadnya dari e-book atau buku eh, dari internet, sehingga Anda lebih mudah. Jadi Anda mungkin tidak perlu membeli, Anda download, kemudian Anda cetak sendiri. Anda print ataupun Anda pergi ke percetakan untuk mencetak buku termodinamika ini. Jadi Anda bisa baca sendiri eh, dari RPS yang kita dapatkan, maka Anda dapat menyesuaikan apa yang harus dipelajari dalam dunia termodinamika. Jadi dalam termodinamika itu pertama yang mesti kita pahami adalah pertama ada sistem. Jadi sistem ini akan dipelajari atau dipergunakan dalam semua eh, proses termodinamika. Ada sistem, kemudian ada lingkungan, kemudian ada batas sistem. Nah, jadi eh, ada yang namanya sistem, batas sistem, kemudian ada juga lingkungan. Ini menjadi harus kita pahami dalam mempelajari termodinamika. Jadi sistem adalah di mana kita mengamati sesuatu. Jadi kalau contohnya misalnya saya meletakkan gelas ini di atas meja, maka meja ini adalah sistemnya. Nah, sistemnya adalah di mana kita meletakkan suatu zat itu atau untuk diamati. Bisa merupakan eh, sesuatu yang sederhana seperti benda bebas, benda apapun seperti yang saya katakan tadi, cangkir, kemudian apapun itu yang berada yang merupakan tempat yang akan kita amati. Jadi kalau kita mengamati air, pasti tentunya yang berada di dalam cangkir atau dalam gelas ini. Bis- Bisa juga merupakan suatu zat kimia ataupun kuantitas sesuatu dalam suatu wadah yang tertutup. Nah, misalnya dalam suatu tangki, kita mengamati tangki misalnya, atau katakanlah termos air, maka air
yang ada dalam termos itu adalah sistemnya. Atau yang dibatasi oleh ya, apa yang ada di dalam termos itu adalah sistemnya. Nah, jadi contohnya inilah kita kalau kita amati dalam eh, kehidupan sehari-hari. Nah, kalau ini contohnya mesin vehicle ini atau mesin kendaraan bermotor ini, sistemnya ya ini dia yang merupakan di dalam piston ini. Kemudian batas sistem ya batas daripada dindingnya ini. Nah, kalau ini misalnya paru-paru, ada ini apa namanya gelembung paru-paru. Kemudian yang merupakan sistem itu ya udara yang ada di dalam paru-paru ini. Kalau ini mesin turbojet, sistem yang ada di dalam turbo ini yang dibatasi oleh, bentar saya warnai dulu. Sudah. Hmm, sorry, sorry. Yang dibatas ini itu adalah sistemnya. Kemudian batas sistem itu adalah dindingnya ini. Sistem yang apa yang ada di dalamnya ini, kemudian lingkungan semua yang di luar daripada batas sistem. Sebagai contoh, ini ada penjelasannya. At home atau di rumah katanya. Rumah merupakan suatu bangunan untuk menghindari panas dan eh, mendapatkan dingin yang diperlukan. Jadi rumah itu merupakan suatu sistem lah katakan. Nah, apa yang ada di dalam rumah merupakan sistem, kemudian dinding rumah adalah batas sistem, kemudian apa yang ada di luar rumah merupakan lingkungan. Nah, begitulah secara sederhana kita mengamati atau mengartikan suatu sistem. Kemudian eh, rumah merupakan suatu eh, mempunyai sistem peralatan elektronik misalnya kan. Kemudian eh, untuk memonitor dan mengatur penggunaan energi. Kemudian peralatan-peralatan pemanas dan AC atau air conditioner adalah merupakan agar dia menjadi lebih efisien. Kemudian penggunaan solar energi untuk eh, pemanas air, kemudian juga untuk apa ya space ini. Pak. Kemudian more food is produced locally untuk makanan diproduk secara lokal atau dihasilkan secara lokal. Kemudian transportation pada transportasi kita perhatikan di sini eh, hibrid kendaraan hibrid dan kendaraan listrik. Kemudian kalau hybrid vehicle biasanya menggunakan biofuel atau dari minyak kelapa sawit. Kemudian penggunaan transportasi publik
di antara kota-kota. Kemudian juga kereta api yang mengangkut penumpang yang biasanya digunakan. Inilah contoh-contoh daripada sistem. Kemudian lifestyle, efficient energy, use practice, energi yang efisien digunakan secara praktik dalam masyarakat. Kemudian recycling atau daur ulang yang secara luas telah dipergunakan, termasuk daur ulang air, recycling water. Nah, jadi kalau di negara-negara luar, air ini bisa di recycle lagi. Kalau kita kan masih mungkin karena airnya masih terlalu banyak, sehingga kita tidak merecycle air. Padahal sebenarnya misalnya air dari laundry eh, ataupun hotel-hotel yang mengeluarkan limbah air yang besar bisa mendaur ulang airnya agar bisa dimanfaatkan. Kemudian sistem ada namanya closed system. Nah, ada sistem tertutup, closed system. A closed system is defined when a particular quantity of matter is under study. Jadi sistem yang tertutup itu didefinisikan sebagai jumlah zat yang dalam pengamatan kita, di mana dia tidak mengalir keluar, tetapi terisolasi. Jadi closed system always contain the same matter, akan terdiri dari zat yang sama, tidak bertambah, tidak berkurang. There can be no transfer of mass across its boundary. Tidak ada perpindahan massa atau zat yang melewati batasnya. A special type of closed system that does not interact in any way. Ya, jadi tidak berinteraksi dengan lingkungannya. Atau yang dikatakan isolate system, sistem terisolasi. Nah, seperti digambarkan pada gambar 1.1 ini. Figure 1.1 saw a gas in a piston cylinder assembly. Jadi dalam piston gas ini, ini merupakan sistem yang terisolasi. Jadi dia nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Batasnya ini. Kemudian berikutnya adalah kontrol volume. Jadi kalau kontrol volume itu volumenya bisa disesuaikan atau dikontrol. This analysis can be conducted in principle by studying a particular quantity of matter. A closed system as it passes through the device. In most cases, it is simpler to think instead in terms of a given region of space through which must flow. With this approach, a region between a prescribed boundary is studied. The region is called a control volume, must across a boundary of a control volume. Jadi massa
melewati batasan, tetapi tetap dalam kontrol volumenya tersebut. Nah, jadi ini dasar daripada termodinamika. Nah, mesin-mesin termodinamika juga menggunakan proses-proses termodinamika ini. Makanya termodinamika itu belajar bagaimana memanfaatkan termo untuk dinamika atau untuk suatu usaha atau pergerakan. Termo dan dinamika. Jadi harus tahu pengertiannya termo dan dinamika. Nah, ini contohnya batas sistem eh, dalam tangki. Dia akan mengkompresi air. Tangki ini selalu diisi angin untuk dapat mengkompresikan air ke luar daripada sumur misalnya. Jadi dengan tekanan angin, maka air dari sumur tersebut akan terpancar ke keluar. Oke, saya kira itu aja ya untuk pertemuan kita yang pertama ini. Eh, Mungkin masih sedikit dari kita yang hadir di sini ya. Oke, baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan dengan pertemuan tatap muka. Saya akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.